Baik, selanjutnya kita akan membahas materi pada pertemuan 3, yaitu tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pertama itu tentang pengertian kinerja. Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, staf atau karyawan, wewenangnya legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja bisa juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan dan pedoman yang berlaku atau standar yang ditetapkan menurut Ningsih tahun 2022. Tahun 2002. Saat sekarang kinerja sering difokuskan pada kualitas jasa atau outcome sebagai hasil yang dicapai individu, organisasi atau populasi di luar organisasi yang menjadi sasaran program atau kegiatan. Menurut Nihan dan Marlowe 1995. Pengukuran audit, yaitu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Menurut Stout 1993 dalam BPKP 2000. Sistem pengukuran kinerja sektor publik, yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goals congruence. Dan yang terakhir itu yang nomor 4 sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja. 3. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkan dengan target kinerja. Yang keempat sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Yang kelima sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam membantu mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang ketujuh membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kedelapan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya itu tentang informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Ada dua, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Nah, informasi finansial ini merupakan penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians, baik varians pendapatan atau varians yang pengeluaran. Informasi non-finansial. Suatu variabel non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau disebut juga dengan key success factor, key result factor atau pulse point dengan beberapa karakteristik antara lain. 1. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan. 2. Sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. 3. Perubahannya tidak dapat diprediksi. 4. Variabel tersebut dapat diukur. Selanjutnya yaitu tentang kriteria yang mendasari pelaksanaan manajemen publik. 1. Ekonomi. 2. Efisiensi. 3. Efektivitas. 3. Transparansi, akuntabilitas publik. Nah, itu merupakan indikator kinerjanya. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembahasan tentang indikator kinerja. Peranannya untuk menyediakan informasi pertimbangan untuk pembuatan keputusan harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. Dan
Pihak eksternal dapat menggunakannya sebagai kontrol dan informasi untuk mengukur akuntansi publik. Pengukuran value for money. 3 bahasan pokok dalam indikator value for money. 1. Ekonomis. 2. Efisiensi. 3. Efektivitas. Pengertian ekonomis yaitu merupakan hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Sering disebut sebagai kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Selanjutnya pengertian efisiensi, yaitu berhubungan dengan produktivitas. Dihitung dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya atau spending will. Selanjutnya pengertian efektivitas, berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus kita capai. Selanjutnya kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan atau spending wisely. Nah, ini ada tabel tentang pengukuran value for money. Nah, yang pertama itu ada yang namanya nilai input atau rupiah, ada input, setelah input ada proses, output, outcome, tujuan. Nah, di bawahnya ada ekonomis atau hemat, efisiensi berdaya guna, efektivitas atau berhasil guna, dan di bawahnya ada cost effectiveness. Nah, ini merupakan sumber dari marxisme tahun 2002. Langkah-langkah pengukuran value for money. 1. Pengukuran ekonomis. 2. Pengukuran efisiensi. 3. Pengukuran efektivitas. 4. Pengukuran outcome. Pengukuran ekonomis. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? 2. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? 3. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? Nah, selanjutnya itu tentang pengukuran efisiensi. Efisiensi sama dengan output atau input. Pengukuran efektivitas. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran outcome. Pengukuran outcome memiliki 2 peran, yaitu retrospektif atau penilaian kinerja masa lalu dan prospektif atau penilaian kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya analisis prospektif digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik. Selanjutnya analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. 2. Rasio efektivitas dan efisiensi PAD. 3. Debt Service Coverage Ratio atau DSCR. 4. Rasio pertumbuhan. 5. Analisis laporan arus kas. Selanjutnya yaitu tentang pengembangan analisis dengan BSC. BSC yaitu Balance Scorecard, mempertimbangkan aspek keuangan dan aspek non-keuangan, meliputi 1. Aspek customer, 2. Aspek bisnis internal, 3. Aspek pembelajaran dan inovasi, 4. Aspek keuangan. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik audit sektor publik. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor publik. Yang pertama, uraiannya, pelaksanaan audit. Kalau audit sektor privat, pelaksananya yaitu KAP. Kalau audit sektor publik, yaitu pelaksananya lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah.
Selanjutnya objek audit. Kalau audit sektor privat, yaitu objeknya perusahaan atau entitas swasta. Kalau audit sektor publik, objeknya itu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya uraiannya yaitu tentang standar audit yang digunakan. Kalau audit sektor privat, yaitu standarnya SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Selanjutnya, kalau audit sektor publik, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya uraiannya yaitu tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau audit sektor privat tidak terlalu dominan dalam audit. Kalau audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Sekian penyampaian materi pertemuan 3 dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.